Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Herdina Suherdi, dan pada malam hari ini kita akan berbincang mengenai pendidikan karakter bagi pengembangan SDM unggul Indonesia. Indonesia tentu saat ini tengah gencar untuk mencetak ataupun berupaya menghasilkan SDM unggul yang mampu bersaing di era yang kompetitif seperti sekarang ini, dan pendidikan karakter menjadi salah satu kunci utama untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan juga unggul tentu saja. Lalu apa saja langkah-langkah yang akan dan sudah dan telah dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait untuk bisa menghasilkan SDM unggul dan berkualitas itu? Kami akan membahasnya malam hari ini dan sudah hadir di studio 3 orang narasumber bersama kami. Yang pertama adalah Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Republik Indonesia, Iwan Syahril PhD. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir. Baik Pak, Bapak sehat ya. Dan juga hadir Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Dr. Cut Rifa Mutia Umar Ali MA. Selamat malam Mbak Tia ya, Bu Tia. Dan juga hadir Kepala Sekolah Cikal yang juga sekaligus peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Najila Shihab MPSI. Selamat malam Mbak Ella. Terima kasih juga sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Baik, jadi kalau kita bicara pendidikan karakter, ini kan mungkin sesuatu yang dari dulu, dari kecil, dari kita lahir mungkin sebetulnya udah diajarkan oleh orang tua. Tapi kalau bicara di era kompetitif seperti sekarang ini, sebetulnya karakter seperti apa Pak? SDM unggul seperti apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini? Baik, terima kasih Mbak Dina pertanyaannya. Ini memang kita mau nggak mau kita melihat dalam big picture-nya dulu ya. Secara gambaran besarnya bahwa kita ingin setiap anak itu tumbuh kembangnya secara holistik. Yeah. Jadi kalau kita kembali ke filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tumbuh kembang anak itu harus ada olah ciptanya, kognitif, olah rasanya, afektif, olah rasa, kemauan, dan olahraga fisik. Jadi cipta, rasa, karsa, dan raga. Nah, dalam hal ini, karakter adalah salah satu hal yang penting sekali dan bagian dari manusia. Jadi nggak punya hanya kognitif saja, tapi values itu nilai-nilai itu sangat penting. Nah, kita menyikapi ini kembali lagi filosofi teori perubahannya Ki Hajar ya, harus melihat dari koordinat keadaannya. Ini ada dua hal dalam koordinat keadaan. Satu, koordinat alamnya. Alam kita di mana sebuah masyarakat berada. Jadi kita gali dulu nih dari konteks masyarakat di mana kita berada, dan memang sumbernya adalah mau nggak mau itu kita sudah tahu, udah ada, yaitu Pancasila. Jadi nilai-nilai apa yang betul-betul penting untuk Indonesia itu adalah di situ mutiaranya. Lalu kemudian selain koordinat alam, koordinat zamannya. Zaman di tempat masyarakat, jadi walaupun alamnya sama, zamannya berbeda nih. Zaman yang waktu Soekarno-Hatta dulu, beda dong sama zaman yang ada sekarang. Kita berbicara tentang revolusi industri 4.0, artificial intelligence, dan sekarang dengan pandemi COVID dan lain-lain. Ini adalah zaman yang harus kita jawab tantangannya, dan untuk itu kita melihat bahwa ada kita merumuskan nih di Kemendikbud namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Betul. Oke, seperti apa tuh? Beriman bertakwa. Jadi ada 6 indikator. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Lalu kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ini perpaduan dari pemaknaan kita terhadap kodrat alam dan kodrat zaman kita. Jadi ini yang kita pikir paling fundamental untuk membawa Indonesia menciptakan SDM unggul yang tadi kita inginkan. Oke, Gitu, baik. Sekarang saya ke Bu Tia. Nah, Bu Tia ini kalau bicara soal tadi, kan idealnya memang kita harus bisa mencapai yang 5 itu begitu ya. Tadi ada mandiri, kreatif, ada 6 bahkan. Mandiri, kritis, kreatif. Saya tercatatnya segini. Mandiri, kritis, kreatif, dan gotong royong gitu ya. Yang masih menjadi kekurangan SDM kita saat ini yang mana, Bu? Saya pikir dalam keseluruhannya itu masih perlu kita pupuk terus, ya. Dan ini perjalanan panjang, bukan perjalanan yang sederhana. Dan saya sangat senang mendengar apa yang dikemukakan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa itu ternyata adalah nilai-nilai yang akan diangkat dan akan terus dipupuk menjadi karakter manusia Indonesia nantinya, ya. Tetapi yang penting untuk sampai di sana tentu prosesnya sendiri. Mampukah kita menyelenggarakan proses untuk itu? Bisa atau tidak? Tapi saya ada melihat satu tadi, disiplin itu ada di mana ya kira-kira Pak? Yang sekarang ini kan masalah terutama adalah masalah disiplin. Banyak orang tidak mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan, ya. Walaupun pemerintah telah memintanya. Nah, di mana disiplin itu diletakkan? Saya harap itu muatan itu tetap ada, ya, di salah satu ya, supaya kita bisa juga memiliki citizen gitu ya,
warga negara yang betul-betul bisa bukan hanya yang 6 tadi, tapi ditambah dengan disiplin tadi. Kemandirian bagus, berpikir kritis pasti itu penting. Bergotong royong itu nilai-nilai kita yang harus terus kita angkat, karena plus kita itu salah satunya dari budaya kita adalah itu, tidak bisa itu ditinggalkan. Tetapi bagaimana proses untuk sampai situ, itu yang perlu kita jaga. Saya khawatir kalau kita letakkannya begitu indah, tetapi menjalankannya kita kurang tenaga untuk ke situ, itu yang menjadi tantangan kita. Ya, nanti saya akan tanya Mbak Tia, Bu Tia, prosesnya memang seperti apa selama ini yang menjadi catatan Bu Tia sendiri. Lalu sebelum itu saya ke Mbak Ella dulu. Sebagai praktisi pendidikan dan juga peneliti gitu ya, apa catatan-catatan Mbak Ella terkait dengan pendidikan karakter yang selama ini diterapkan terutama di sekolah barangkali? Kalau bicara pendidikan karakter tuh sebetulnya nggak hanya di sekolah mungkin ya. Betul, tapi saya baru mau bilang. Iya. Kalau kita bicara pendidikan, sebetulnya kita bukan cuma bicara persekolahan. Sebetulnya gitu ya. berapa sih porsinya, Mbak? Tugasnya Pak Iwan juga bukan hanya mengurus sekolah gitu ya, tapi pendidikan masyarakat, pendidikan di keluarga gitu ya, formal maupun non formal. Itu bisa dibagi porsinya nggak sih Mbak, sebetulnya berapa persen harusnya di sekolah, berapa persen di rumah, di lingkungan, sehingga menghasilkan sebuah karakter yang unggul? Secara psikologi saya belajar dari Bu Tia nih dulu di kampus itu ya, yang namanya manusia itu persis seperti yang disampaikan Ki Hajar juga gitu ya, itu hidup dalam konteksnya, belajar dari ekologi dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Jadi sulit kalau kita diminta membagi sebetulnya persentasenya berapa orang tua, berapa guru gitu ya, yang pasti semuanya perlu ambil peran, dan apapun yang dilakukan di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat yang dia lihat di lingkungan, itu semua bagian dari pendidikan yang akan dialami anak. Tadi kalau Bu Tia menyoroti lebih kepada disiplin akan diletakkan di mana. Kalau catatan Mbak Ella sendiri apa? Kalau lihat karakter sekarang, sebetulnya saya catatan yang paling penting adalah definisi kita sendiri sih tentang apa yang disebut karakter. Saya senang sekali pada saat Kemdikbud kemudian memilih menggunakan profil pelajar gitu ya. Jadi di situ sebetulnya ya karakter, ya kompetensi gitu ya, sikap yang positif, keterampilan, semua sudah dirumuskan menjadi satu. Karena kadang-kadang di masyarakat yang juga terjadi adalah, oh anak ini secara akademik baik, tapi secara karakter kurang, seolah-olah itu dua hal yang terpisah. Padahal kalau kita bicara disiplin, misalnya itu orang yang disiplin atau orang yang mandiri atau kreatif itu pasti yang nggak cuma di atas kertas gitu ya, nggak cuma dinilai ujian, tetapi betul-betul apa yang dilakukan oleh anak-anak kita bukan hanya sukses di kelas tapi di kehidupan nyata. Nah ini yang kita bilang betul-betul masyarakat yang berkarakter akhirnya bukan soal gelarnya, lulusnya, tetapi betul-betul bisa mewujudkan nilai-nilai di kehidupan nyata. Ini yang kita inginkan tentu. Baik, Pak Iwan bicara soal proses tadi kan, ini prosesnya nanti akan seperti apa atau sampai di mana, dan saya ke pertama dulu, disiplinnya akan ditaruh di mana Pak? Tadi pertanyaan dari Bu Tia, disiplinnya ditempatkan di mana? Lalu yang kedua, kita tuh mulainya dari mana gitu? Terutama Kemendikbud akan mulainya dari mana untuk menerapkan pendidikan karakter ini? Kalau untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu loh Pak, kan nggak mudah kan pasti. Ya, terima kasih Mbak Dina. Disiplin itu kalau dalam framework yang tadi itu letaknya itu di mandiri. Mandiri. Okay. Mandiri itu sebenarnya kalau dari teori psikologinya itu self regulation. Jadi bagaimana dia bisa untuk meregulasi dirinya sendiri. Jadi individu itu dia memiliki berani ngambil inisiatif, prakarsa, kemudian dia bisa menentukan tujuannya apa, menyusun rencana, kemudian melangkah menuju ke sana dengan disiplin gitu ya, dengan konsisten gitu. Otomatis ketika punya framing itu, maka dia pasti disiplin begitu ya, harusnya ya. Iya. Okay. Dan tadi pertanyaan kedua adalah apa yang akan dilakukan? Ya, akan mulai dari mana? Mulai dari mana? Oke. Sebenarnya mulai dari mana-mana sih Mbak Dina. Karena gini, pertama kalau apalagi kita berbicara konteks Indonesia. Indonesia ini kan luar biasa kompleksnya. Jadi kalau saya sekarang nih memikirkan kebijakan di pusat itu saya memikirkan 548 variasi konteks yang akan terjadi. Itu dalam konteks pemerintah daerahnya. Jadi artinya begitu besarnya Indonesia, sukunya begitu banyak, pulaunya tersebar di mana-mana gitu ya, dan manusianya juga banyak. Itu sangat tidak mudah. Jadi kita butuh untuk kembali lagi nih gotong royong untuk bagaimana mulainya itu. Jadi peran dari pemerintah sebenarnya sekarang ini lebih kepada pemberdaya ekosistem. Kenapa? Banyak sekali champion-champion yang ada dalam ekosistem kita. Kenapa nggak kita juga berkolaborasi bareng-bareng gitu? Jadi kita ada program di sekolah gitu ya, melalui kurikulum tentunya. Tapi kurikulum itu sebenarnya bukan hanya kurikulum sekolah. Tadi Mbak Ella bilang itu bukan tentang persekolahan saja gitu.
Ketika kita kurikulum sebenarnya bukan hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat. Apalagi kalau kita ngomong karakter. Yang paling penting dalam karakter menurut saya adalah teladan. Teladan dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Teladan orang dewasa itu ada di sekolah, ada di masyarakat, ada di pemerintahan, ada di sosial media, ada di TVRI. ada di mana-mana. Kalau teladan ini kita udah capek-capek misalnya bahas gitu ya dengan semua cara yang pedagoginya keren gitu dan anak-anaknya kemudian tercerahkan gitu. Ketika dia kemudian dilihat di masyarakat, ekosistem digital kita ternyata banyak teladan-teladan yang kurang mendukung ke arah sana. Jadi memang ini peran kita kalau dalam ininya tuh it takes a village to educate a child gitu. Jadi butuh semuanya untuk bisa mendorong karakter yang kita inginkan. Baik, nanti Bu Tian juga mungkin bisa jawab sebetulnya seberapa besar pengaruh teladan tadi dan juga faktor lingkungan terhadap karakter seorang anak yang nantinya akan dewasa dan tentu menjadi karakter unggul gitu ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah, Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional Selasa sampai Kamis dan Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cerita Indonesia, Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Talk Show, Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. One Planet, Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Podbox, Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kami tengah berbincang mengenai pendidikan karakter bagi pengembangan SDM unggul Indonesia. Saya ke Bu Tia sekarang. Tadi pertanyaan kita sebelum jeda Bu ya, sejauh mana sebetulnya teladan itu dan juga faktor lingkungan, keluarga dan sebagainya berdampak terhadap karakter seorang anak? Keteladanan itu sangat penting. Saya pikir nomor satunya adalah di situ. Jadi anak itu kalau melihat berbagai hal tetapi penampakannya berbeda, ya, itu akan disonan di dalam pemikirannya. Yang mana sih yang benar? Karena dia perlu guidance. Guidance itu akan melekat di diri dia kalau dia melihat itu terus-menerus dilakukan. Kalau tidak, dia akan lost. Jadi akan memang butuh berpikir lagi, ntar dicontohkan. mulai dari zero lagi. Oh, yang benar bukan yang itu ya, ternyata. Itu bisa seperti itu. Jadi, menurut saya apa yang dilakukan oleh Ibu Ella tadi, oleh Pak Iwan tadi, itu harus kita lakukan. Itu kita harus bergotong royong untuk mencapai ke sana. Semua parents, orang tua harus tahu apa sih profil yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi kita semua mendukung. Orang tua pun juga harus mengajarkan anaknya mandiri. Harus mengajarkan anaknya mampu gotong royong. Itu bukan tugas guru saja, bukan. Jadi guru di sekolah juga melakukan itu untuk mencapai profil yang diharapkan. Orang tua juga begitu. Sehingga ini makin kuat. Nah, media juga harus membantu, TV juga harus membantu, karena ini adalah sesuatu yang kelihatan. Dia akan terus di sininya Visual lebih melekat gitu ya, bisa lebih konflik terekam gitu. ya. Yang mana sih yang benar, yang mana sih yang disebut jagoan, gitu kan? Jagoannya mungkin bisa lain kalau di situ dan itu mungkin yang akan diikuti. Itu yang kita perlu hati-hati. Kuncinya tuh di usia berapa?
Dan perkembangan kognitif ya itu kan akan berbeda-beda untuk masing-masing anak. Tadi saya senang juga Pak Iwan bilang kita harus memperhatikan juga usia dan perhatikan budaya yang ada di situ. Anak yang makin kecil seorang anak ya atau makin besar nantinya, pertama dia harus melihat sesuatu secara konkret dulu. Jadi dia belum bisa berpikir, daya abstraksinya belum mencapai tingkat yang tinggi gitu. Jadi dia harus lihat seberapa konsisten apa yang dia lihat itu yang mengajarkan dia hal-hal yang positif. Makin banyak hal positif yang dia lihat, akan makin baik yang ada dasar-dasar pada diri dia. Jadi kita sebagai orang tua pun harus tahu itu. Apa tanggung jawab kita ketika kita memiliki keturunan kita. Itu nggak bisa kita main-main, itu adalah tanggung jawab ya. Oleh karena itu, nah kita dapat tanggung jawab juga dari pemerintah yang tadi, ayo kita didik anak kita supaya bisa mencapai apa yang diharapkan oleh negara. Tapi tentu mungkin kita punya nilai-nilai sendiri yang kita ingin bawa. Enggak apa-apa. Kita punya budaya sendiri juga enggak apa-apa. Jadi sering sekali yang saya lihat ketika anak masih kecil orang tua bekerja. Kenapa? Karena ingin ekonominya stabil. Itu adalah masa penting yang tidak atau agak dikesampingkan oleh orang tua. Karena masa itu tidak akan kembali. Jadi kita bisa lihat anak yang baik itu yang mana, dasar-dasarnya apa yang diberikan ketika anak itu masih di usia 5 tahun pertama. Gitu. Jadi yang namanya pendidikan dasar itu juga sangat penting, makanya disebut pendidikan dasar. Nah, dasar-dasar berpikir kritis, kemandirian, itu semua sudah harus selesai di pendidikan dasar. Pendidikan menengah kemudian menguatkan, pendidikan tinggi kemudian menguatkan. Kita di pendidikan tinggi juga kadang-kadang bingung, lah kok masuknya inputnya seperti ini? Akan sulit untuk merubah karakter seseorang ketika dia sudah masuk usia dewasa. Jadi ini betul-betul harus dilihat, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Jadi saya ingin sekali berharap betul pemerintah betul-betul memberikan perhatian terutama di sini. Karena itu akan memudahkan untuk pendidikan-pendidikan berikutnya nanti. Tapi Pak Iwan, ini sekarang kan di tengah pandemi COVID-19, learning from home gitu ya. Anak-anak belajar juga dari rumah. Bagaimana menyisipkan pendidikan-pendidikan karakter ini ke anak-anak gitu. Kalau kita mungkin bicara di rumah ada keluarga, tapi kalau learning from home menempatkannya di mana Pak? Sebenarnya banyak ya peluang untuk pendidikan karakter justru malah dalam kondisi yang sulit seperti ini. Ini merupakan once in a lifetime tragedi. Mudah-mudahan nggak terulang lagi dalam waktu dekat ya. Tapi ini terakhir kali kan 100 tahun yang lalu ada kondisi seperti ini. Kembali lagi ke konsep teladan tadi. Jadi dengan konteks yang sangat luar biasa, multidimensi tantangan kita, apa yang orang dewasa lakukan, anak-anak akan melihat dan akan mengingat. Jadi ketika nanti mereka sudah dewasa, mereka pun akan ingat ketika mereka dalam kesulitan. Apakah kita cuma mengeluh dan menyerah, atau pilihan kita bangkit dan berjuang. Ketika kita memilih pilihan yang lebih positif, yang lebih bakal nilai-nilai tadi, menguatkan nilai-nilai yang kita ingin tadi, anak-anak akan ingat itu. Karena kembali lagi ini justru pada masa sekarang ini kita kan terdisrupsi nih. Jadi kalau rutinitas kita nggak terlalu mikir, biasa autopilot ya, biasa hidup kita. Tapi sekarang kita terdisrupsi. Dan anak-anak akan ingat itu. Jadi pilihan-pilihan kita pada saat ini, orang-orang dewasa, itu adalah kurikulumnya mereka sekarang. Yang mereka akan lihat, menguatkankah nilai-nilai karakter yang ingin kita tuju, atau malah melemahkan. Jadi karena itu sebenarnya ya, kayak Bu Tia bilang itu bahaya banget gitu, kalau kita tidak, ini tanggung jawab kita gitu, anak-anak itu kan tanggung jawab kita gitu ya. Jadi kita perlu bagaimanapun sulitnya tetap mengutamakan nilai-nilai yang terbaik yang kita bisa. Tentunya kadang-kadang kita pun juga manusia ya, tentunya kalau dalam kondisi yang stres atau capek, kita pun juga perlu kesejahteraan lahir dan batin kita pun juga kita jaga gitu, sehingga kita bisa maksimal dalam memberikan teladan tersebut. Baik, Mbak Ella, ini mungkin tidak mudah juga ya bagi para orang tua saat ini untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak-anaknya. Kendati tadi juga Pak Iwan, saya sepakat bahwa di tengah sekarang ini mungkin momen yang tepat gitu ya untuk kita mendekatkan diri bersama keluarga, termasuk juga memberikan contoh terkait dengan pendidikan karakter itu. Tapi juga mungkin nggak mudah gitu. Nah, ini pengalaman Mbak Ella selain juga Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan itu kan juga kepala sekolah nih. Apakah kemudian juga para orang tua ini apa yang dikeluhkan atau disampaikan kepada pihak sekolah, atau memang sebetulnya para orang tua menyandarkan sepenuhnya proses pendidikan kepada sekolah selama ini, atau gimana Mbak?
Saya lihat konteks itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita bicara situasi pandemi, ini kan krisis. Nah, tapi bagaimana kita bisa siap menghadapi krisis walaupun situasinya mendadak, itu akan tergantung pada sebetulnya benih-benih yang sudah ditumbuhkan justru sebelum krisis ini terjadi. Jadi kalau tadi ditanya apakah orang tua itu hanya melimpahkan, apakah orang tua itu merasa jadi korban atau bisa berdaya, itu sebetulnya tergantung seberapa terlibat dia sebelum pandemi ini terjadi gitu ya, seberapa baik dasar saling percaya, saling berempati, seberapa erat budaya dan saling peduli yang ada dan ditumbuhkan di ekosistem sekolah sebelum pandemi gitu. Nah, ini kita bisa lihat banyak sekali sekolah, pendidik, orang tua yang jadi contoh praktek-praktek baik, justru bisa berinovasi, bisa mengadopsi teknologi, bisa bergotong royong tadi di situasi sulit seperti ini. Tapi dalam kenyataannya ya ada juga yang masih mengalami masalah gitu ya, saling menyalahkan, merasa nggak berdaya menghadapi situasi ini. Nah, nggak ada kata terlambat sih gitu ya, di tingkat manapun, dalam peran seperti apapun selalu ada kesempatan untuk menyesuaikan diri. Nah, ini masih ada beberapa bulan kan belajar dari rumah, nggak akan segera buka lagi juga sekolahnya. Nah, mudah-mudahan yang menyaksikan dan merasa masih ada yang harus diperbaiki, kalau buat saya prinsipnya harus belajar terus kan. Muridnya belajar, orang tuanya belajar, gurunya juga belajar. Nah, gunakan kesempatan ini untuk beradaptasi. Jadi proses belajar itu tidak mengenal usia gitu ya. Jadi orang tua juga tetap harus Tadi belajar. profil pelajar Pancasila buat gurunya juga ya. Harus bisa seperti Oke, nanti itu, kita orang tanya tuanya. soal kesiapan guru nih ke Pak Iwan. Tapi sebelum itu ke Bu Tia dulu. Bu Tia, ini kan kalau bicara nih sekarang yang mungkin yang mengalami problem psikolog tuh nggak cuma anak-anak loh ya. Barangkali orang tuanya juga udah mulai stres juga gitu ya, lama di rumah gitu. Guru work from juga. home. Guru juga ya. Lalu dan kadang di Indonesia ini budayanya kita baru menemui psikolog ketika kita sudah punya masalah atau sudah punya problem yang berat gitu, baru kita datang ke psikolog. Padahal sebetulnya kapan psikolog itu diperlukan oleh seorang anak, terutama kalau kita bicara soal pendidikan karakter ini, Bu? Betulnya kan orang tua diharapkan bisa menjadi tempat anak ya untuk berbagi kalau seandainya ada kesulitan. Tetapi tadi seperti dikatakan mungkin saja orang tua juga ternyata sudah punya masalah. Ketika orang tua melihat dia tidak bisa mengatasi masalah tersebut, tentu dia perlu cari siapa kiranya yang bisa membantunya. Dan tidak perlu harus selalu seorang psikolog. Bisa saja dia lihat ada teman yang lebih punya pengalaman, dia bisa ke sana gitu. Kalau seandainya masalah itu sulit dan dia tidak ada tempat untuk bertanya, sekarang banyak loh tempat-tempat praktek psikologi juga yang kita bisa melakukan konsultasi secara daring. Kenapa saya tanyakan ini, Bu Tia? Karena sekarang ini juga kan ada bullying misalnya. Bullying yang terjadi kepada anak-anak yang mungkin berawal dari anak-anak yang curhat hal-hal yang dia alami di media sosial. Lalu ujung-ujungnya anak tersebut jadi dibully oleh teman-temannya menghadapi perundungan di media sosial. Artinya dia tidak curhat kepada orang tuanya atau kepada orang terdekat, tapi di media sosial. Ya, memang itu terjadi. Karena apa tadi? Kemampuan berpikir kritisnya itu belum cukup buat anak tersebut untuk berpikir jauh. Jadi seandainya program ini nanti sudah masuk dan kita bisa mendidik anak-anak kita untuk berpikir kritis, saya rasa mereka tidak akan mengambil jalan itu lagi. Ini terjadi karena kemampuan untuk berpikir kritis mereka itu kurang pada saat ini. Tetapi mereka perlu tempat untuk melampiaskan dan tidak tahu di mana. Itu hanya jalan pendek. Mereka tidak berpikir secara panjang. Dan hal-hal seperti inilah yang perlu terus kita lakukan pendidikannya buat anak-anak kita. Kenapa perlu mandiri? Kenapa perlu harus kritis? Karena ini bisa berdampak pada perilaku-perilaku yang buruk yang dia terima dari sekitarnya. Kalau dia tidak bisa mandiri, orang akan mudah sekali untuk mengganggunya. Karena orang akan melihat dia sebagai orang yang tidak bisa, yang tidak disiplin, tidak percaya diri, seperti itu. Sehingga akan sangat mudah, dan anak-anak itu pada usia-usia mulai memasuki usia pubertas ya, itu ingin sekali diakui. Keakuannya begitu tinggi, dan salah satu caranya adalah membuli orang lain. Dan korbannya sering sekali adalah mereka-mereka yang mereka sudah lihat tidak berdaya. Nah, oleh karena itu keberdayaan itulah yang harus terus kita pupuk pada anak-anak kita. Makanya penting melatih anak mandiri ya, agar siap gitu ketika diterjun ke masyarakat, ketemu teman-teman, jadi nggak mudah dibully gitu ya. Tapi di luar itu juga kita harus mendidik anak-anak kita supaya tidak membuli. Ya, betul. Betul.
ketika kita tidak mau dibully, kita juga jangan membuli orang lain. Betul sekali. Pak Iwan, tadi bicara soal guru ya tadi ya. Kesiapan guru, tenaga pendidik kita gimana Pak? Kalau dulu kan ada beberapa waktu yang lalu ada sertifikasi, kompetensi dan sebagainya. Ini masuk ke situ atau gimana Pak? Ya, tentunya ini adalah komitmen kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah memang gurunya, ya kan. Jadi ini balik lagi saya ke filosofi Ki Hajar ya. Jadi teladan dulu kan, ingat sosum tulodo, lalu kemudian memberi motivasi, lalu kemudian memberdayakan. Jadi guru itu sebenarnya adalah teladan. Ya. Artinya ketika kita ingin murid berkebinekaan global, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri dan sebagainya, itu dicontohkan oleh gurunya. Ya. Jadi artinya memang kita menuntut buat guru-guru kita supaya bisa bagaimana juga memiliki nilai-nilai tersebut. Nah, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada dua lah, yang ada atau tiga nih program untuk gurunya ya kalau secara garis besar. Pertama, guru-guru yang ada di dalam jabatan kita lebih fokus bagaimana memberdayakan mereka sehingga mereka juga bisa memberdayakan yang lain. Jadi ini istilahnya guru penggerak nih, kalau Mas Mundi sering bilang guru penggerak. Guru penggerak. Intinya guru penggerak adalah dia berdaya dan kemudian ada penggeraknya, nggak cukup dia bagus sendirian. Dia harus juga bisa membawa ekosistemnya juga bagus. Jadi bareng-bareng gitu majunya. Lalu yang kedua, guru masa depan, jadi calon-calon guru. Nah, calon-calon guru ini pendidikan prajabatannya atau pendidikan calon guru itu kita akan lebih menekankan nilainya juga. Jadi maksudnya values-nya ya. Jadi bukan hanya kemampuan kognitif dan pedagogi, tapi yang paling penting sebenarnya jadi guru itu adalah values-nya dia apa, disposisi dia apa menjadi guru. Dia jadi guru, pengen jadi guru, atau dia jadi guru ada untuk yang lain gitu, misalnya jadi pegawai dan sebagainya. Tapi kalau dia memang guru untuk jadi guru, sebenarnya itu udah lekat kok. Artinya dia tahu bahwa dia bertanggung jawab sama murid-muridnya dan dia kemudian harus mencontohkan kepada murid-murid. Itu jalan sebenarnya kalau yang memiliki itu. Nah, yang ketiga adalah yang tadi ekosistem kita bareng-bareng gitu. Jadi nggak bisa negara seluas Indonesia ini dan sekompleks Indonesia ini hanya kita bergerak sendiri jadi program pemerintah saja. Kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja untuk tujuan yang sama. Jadi menguatkan profil pelajar Pancasila tadi bersama-sama gitu. Jadi nggak sendirian. Jadi itu dengan apakah dengan organisasi, dengan penggiat pendidikan, akademisi, kita bekerja bareng-bareng gitu untuk menguatkan ini. Dan memang filosofinya adalah yang namanya belajar tuh pasti ada dissonance-nya. Nggak mungkin kan kita misalnya belajar masak gitu tahu-tahu bisa langsung ala chef gitu kan. Gitu, iya. Keasinan dulu lah, kemanisan dulu lah, ya. Piringnya jatuh dan sebagainya. Jadi pasti ada proses yang sangat semrawut, tapi asal maksudnya ini bagian dari untuk menuju yang lebih baik. Tentunya ini butuh, makanya penggerak tadi perlu. Jadi yang sudah bisa, jangan diam aja dong, bisa sendiri gitu. Yuk kita berdayakan yang lain. Perlu coaching, perlu satu sama lain itu saling membantu gitu ya. Jadi itu kita menciptakan ekosistem gitu sehingga ekosistem belajarnya ini buat para guru dan pendidik Indonesia ini bisa sangat produktif menuju apa yang kita inginkan. Terutama dalam menguatkan karakter ini. Karena sebenarnya karakter ini yang paling penting dari semuanya. Karakter yang paling penting dari semuanya. Baik, kita jeda dulu. Baik, siap. Tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Planet. Aku pun heran lah Mina. Karya sinias muda Batam mengangkat budaya Melayu. Mengisahkan pemuda pengangguran bernama Ramli yang jatuh cinta kepada pujaan hatinya Laila. Perjuangan Ramli mengajak Laila berkencan berujung kejadian di luar dugaan yang menjadi titik balik kehidupannya. Laila tuh mata yang semua orang dah tahu. Laila itu sukakan aku, Ramli. Bukan kau. Demi Laila, apa pun abang lakukan sayang.
Ramli Oi Ramli, Rabu 1 Juli 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan ini Mbak Ella. Tadi guru penggerak salah satunya. Sejauh mana sebetulnya value terkait dengan panggilan seorang guru, apalagi guru penggerak, itu dipahami sepenuhnya oleh para guru di Indonesia? Dari macam-macam gitu tentu. gimana? Sudah banyak selama ini tadi seperti yang Pak Iwan sampaikan, guru-guru yang sebetulnya sudah berusaha jadi penggerak di komunitasnya masing-masing, di konteksnya masing-masing. Nah, cuma memang Apa kendalanya? Kalau sudah berusaha, sudah pasti ada kendala. berusaha dan masih berusaha gitu ya sebagian. Nah, tapi sebetulnya guru itu juga banyak sekali yang unfulfilled dreamers. Jadi masuk ke profesi ini dengan cita-cita mulia, melakukan banyak hal, ingin membuat perubahan, tetapi sesudah ada di profesi ini kemudian menemukan bahwa itu nggak mungkin dilakukan, gitu. Nggak mungkin dilakukan karena inovasi itu ternyata sulit. Masih banyak budaya tadi mungkin berkaitan dengan kenapa sih mau jadi gurunya itu hanya menunggu instruksi atau kadang-kadang takut salah, gitu ya. Nah, justru Takut momentum salah, ya. seperti ini di saat pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memang punya prioritas yang jelas untuk memberdayakan guru, memberi kesempatan untuk bergerak. Ini momentum yang jarang sekali ada sebetulnya di sejarah pendidikan Indonesia. Jadi saya bersemangat gitu ya membayangkan bahwa guru-guru penggerak akan tumbuh makin banyak, yang sebelumnya mungkin belum bergerak, begitu dapat kesempatan, diberikan ruang, itu kemudian justru menjadi bersemangat juga gitu ya untuk melakukan praktek-praktek baik, membuat konteksnya itu bukan jadi hambatan, karena kalau kita bicara guru penggerak tentu bukan hanya guru-guru yang ada di sekolah-sekolah mahal gitu ya, bukan hanya yang ada di konteks kota, tetapi justru banyak sekali yang kita lihat sekarang di daerah tertinggal pun gitu ya, di konteks yang sangat terbatas itu bisa muncul inovasi-inovasi yang sebetulnya bermanfaat untuk muridnya. Ini tuh bukan soal keren apa enggak gitu ya, tapi berdampakkah pada proses pembelajaran. Jadi sebetulnya kalau bicara soal guru penggerak tadi yang ternyata bisa muncul dari daerah perbatasan dan tertinggal, faktor kesejahteraan guru dan faktor infrastruktur sekolah dan sebagainya yang selama ini dianggap sebagai sebuah isu yang cukup penting gitu ya bagi kemajuan dunia pendidikan kita, itu jadi terbantahkan dong, Mbak Ella? Tidak, itu bukan berarti masalahnya nggak ada. Tetapi kalau kita bicara kualitas pendidikan, itu tentu kita semua merasakan. Itu lebih dari sekedar kualitas sarana dan prasarana. Kita bicara apakah anak betul-betul belajar, itu seringkali lebih berkaitan dengan ada teladan atau tidak, ada fasilitatornya atau tidak, ada yang mendengarkan atau tidak, ada yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik sifat kritis dan kreatifnya atau tidak. Dan itu bisa terjadi di tengah sawah, bisa terjadi di dalam ruangan ber-AC, bisa di mana saja, sangat tergantung pada pendamping proses belajarnya. Nah, guru penggerak itu justru perlu jadi inspirasi, dan inspirasinya itu sifatnya lokal gitu ya. Jadi karena kalau guru penggeraknya seragam, bagaimana kita bisa menumbuhkan metode pengajaran yang beragam dalam konteks Indonesia yang beragam. Ini yang mudah-mudahan jadi langkah awal yang sangat baik gitu ya. Baik Pak Iwan, untuk menuju ke profil pelajar Pancasila ini kan berbagai upaya dilakukan, tapi biasanya dalam sebuah program itu ada evaluasi, ada bagaimana cara mengukur indikator dan sebagainya. Gimana Pak cara mengukur keberhasilan dari program Kemendikbud ini? Profil pelajar Pancasila ya. Ya, ini bagian dari assessment yang sudah diumumkan juga oleh Mas Menteri di Merdeka Belajar 1 tahun lalu ya, Desember tahun lalu, bahwa kita mengganti assessment kita, ujian nasional yang fokusnya itu lebih kepada konten, gitu, penguasaan konten. Itu sekarang kan konten ada di mana-mana ya, udah nggak terlalu relevan sebenarnya, ke yang lebih ke abad ke-21, yaitu literacy, numeracy, dan karakter. Nah, di sini literacy numeracy ini sifatnya ini lintas mapel ya, jadi karakter juga sama, lintas mapel. Jadi ini yang skill yang sangat fleksibel, karena kedepannya dan malah dari sekarang sebenarnya kita bekerja itu sangat interdisiplin gitu, nggak ada yang disiplin sendirian gitu.
Jadi untuk bisa berkolaborasi memecahkan masalah-masalah kita tuh harus betul-betul keterkaitannya ini. Dan jadi kita berubah dari yang betul-betul mapel, fokusnya mapel ke yang di sini berarti ada assessment literacy, ada assessment numeracy, dan juga nanti assessment karakter. Nah, ini berupa survei, ada survei karakter yang nanti akan melihat dalam konteks profil pelajar Pancasilanya, dan juga survei lingkungan sekolah. Survei lingkungan sekolah, karena itu mungkin sering terlupakan ya, bahwa belajar itu bukan cuma ada buku, ada guru, lalu ada murid, tapi lingkungannya nih. Ini gimana, apakah itu mendukung pada hal-hal yang penguatan hal-hal positif tadi. Artinya nantinya siapa saja Pak yang akan dilibatkan selain guru tentu saja? Ini kita lagi berproses, tapi kita melibatkan bukan saja murid sama guru, tapi juga orang tua. Jadi ini bagian dari ekosistem sekolah. Apakah stakeholder yang lain, misalnya para psikolog misalnya, atau ya dalam development assessment-nya tentunya ini para ahli psikologi itu dilibatkan. Baik, Bu Tia, ini kan juga hari ini kalau nggak salah Dies Natalis 60 tahun Fakultas Psikologi UI ya. Selamat ya Bu Tia ya. Udah 60 tahun. Udah 60 tahun. Artinya pasti ada terobosan atau usulan yang diberikan oleh Fakultas Psikologi UI gitu kepada pemerintah, khususnya untuk membangun pendidikan di Indonesia, terutama dari segi karakter itu tadi. Ya, tentu. Kalau kami melihat dahulu Pak ya, pentingnya kita itu memiliki guru-guru yang baik. Nah, assessment untuk guru ini saya rasa sangat penting. Tadi Bapak sudah katakan juga akan melihat disposisi dari mereka masing-masing. Tetapi tentu kita perlu memikirkan ya dalam pandangan kami, mereka masuk ke pendidikan guru, kemudian jadi guru. Ketika masuk ke pendidikan guru, tentu harapannya menjadi guru. Apakah tidak sebaiknya mengaksesnya sebelumnya? Karena akan lebih sulit untuk mendidik seseorang pada usia yang sudah dewasa. Kecuali kita bisa bantu juga supaya kita memiliki guru-guru yang bagus. Bimbingan karir itu harus bagus. Bimbingan karir sehingga juga bisa melihat siapa sih yang betul-betul ingin menjadi guru. Terus terang saya melihat apa yang terjadi ya. Ketika anak-anak ditanya mau jadi apa, anak-anak kecil kita tanya ya, anak-anak di Taman Pengembangan Anak Manggaras, semua mau jadi guru Pak. Sekolah dasar di awal kelas 1 masih mau jadi guru. Begitu ditanya kelas 5, kelas 6, SMP, hilang. Passion untuk menjadi guru hilang. Nah, jadi kalau begitu kita dapat input yang masuk ingin menjadi guru itu yang mana jadinya? Tentu kita ingin cari yang terbaik yang menjadi guru. Oleh karena itu, saya pikir image ini harus kita bangun. Bahwa karena gurulah masa depan bisa menjadi lebih baik. Masa depan itu salah satunya ada di tangan guru. Yang sebelumnya tangan ibu ya Pak ya. Di tangan guru ya. 3 kali tangan ibu. 3 kali tangan ibu ya Pak. Jadi kemudian di tangan guru. Jadi bagaimana kita mempromot betapa pentingnya guru itu pada anak-anak yang lagi sekolah. Betul. Saya pikir ini juga akan membangun cita-cita yang indah untuk anak-anak itu untuk menjadi guru. Pilihan pertama saya adalah guru. Jadi bukan karena pilihan kedua, gitu loh maksudnya. Iya. Jadi kita insya Allah Pak bisa bantu, psikologi itu bisa bantu untuk itu. Nah disitulah mungkin kita bisa berkolaborasi Pak. Nah, udah banyak pihak sebetulnya yang tentu ingin bersama-sama membantu membangun karakter masyarakat Indonesia. Baik, kita jeda kembali, saudara tetaplah bersama Indonesia Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Jenderal Polisi Idham Aziz, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020. Dengan semangat Hari Bayangkara, Polri berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, agar masyarakat semakin produktif dalam tatanan hidup baru di tengah pandemi COVID-19. Kepada seluruh insan Bayangkara, dimanapun berada, teruslah semangat dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
jaya dan sukses selalu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salah satu karakteristik ajaran Islam adalah universal dan berlaku sampai akhir zaman. Dan tasawuf adalah salah satu dari ajaran Islam, sehingga selalu cocok untuk situasi dan kondisi zaman dimanapun berada. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, saksikan Serambi Islami, kajian tasawuf dengan tema implementasi tasawuf di zaman modern pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Hilman Fauzi dan juga Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG, tentunya hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini, Pak Iwan. Tadi banyak hal yang sudah dilakukan, tapi apa yang belum, Pak? Apa yang belum untuk mencapai target dari Kemendikbud ini, terutama soal pendidikan karakter? Aduh, banyak ya apa yang belum ya sebenarnya. Artinya gini, rencana tentunya sudah ada. Kita punya rencana untuk secara garis besarnya ya. Tentu the devil's in the details ya kan. Jadi gimana caranya, dan menurut saya yang belum dilakukan adalah mencari simpul-simpul kolaborasi yang lebih tajam, lebih fokus kepada bagaimana kita implementasi. Tadi misalnya Bu Tia memberikan sebuah insight kepada saya bahwa yang fokus kita itu dalam disposisi untuk jadi guru itu bukan saja ketika pendidikan gurunya, bahkan sebelumnya, misalnya di bimbingan karir ya. Jadi menurut saya itu hal yang kita bisa perlu tingkatkan, dan menurut saya itu kita bisa berkolaborasi untuk itu. Peran ilmu psikologi menurut saya sangat penting sekali, terutama kalau kita ngomong karakter ya, ini memang core-nya dari ilmu psikologi kan. Nah, jadi bukan saja tentunya di ilmu pendidikan sendiri juga penting, dan itu menurut saya juga kita perlu untuk terus lebih bagus lagi mengenai bagaimana guru-guru kita mengenal misalnya tahap perkembangan anak. Kita kan mau pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya kan harus mengenal nih gimana kalau murid SD beda sama yang SMP yang udah puber gitu ya, terus kemudian SMA dan lain sebagainya. Pendekatannya berbeda-beda. Pendekatannya berbeda-beda, secara sosial, emosional, secara kognitif kan berbeda-beda. Nah, ini peran ilmu psikologi sangat penting di situ. Nah, tapi tadi yang insight yang Bu Tia sampaikan juga berarti yang kita belum terpikirkan salah satunya adalah yang menjelang untuk masuk ke pendidikan di universitasnya gitu ya, bimbingan karir, konseling di sekolah. Terutama juga bukan saja dalam konteks pendidikan karakter secara planning kita, tapi juga kayak isu-isu seperti bullying tadi, well-being siswanya. Itu kan jadi hal yang sangat penting sekarang yang bukan saja guru bimbingan karir, dan sebenarnya Bu Tia ini sebenarnya semua guru harus memiliki pemahaman ini. Karena sama seperti tadi kan, karakter bukan ini kita lagi belajar budi pekerti gitu, ntar pindah pelajaran udah budi pekertinya ditinggalin. Enggak, ini semuanya adalah yang berkesinambungan ya, berkelanjutan berhubungan, terus gitu begitu. ya. Baik, ini sekaligus terakhir mungkin Bu Tia dan juga Mbak Ella, sekali lagi harapan atau pesan atau mungkin apa yang seharusnya kita lakukan bersama, terutama untuk membentuk murid-murid ataupun siswa anak yang memiliki karakter yang baik. Bu Tia dulu. Saya pikir kita semua harus tahu apa tugas kita sebagai warga negara. Tugas warga negara adalah mendukung apa yang diharapkan, tentu yang nilai-nilai baik yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa mengignore itu. Jadi kalau pemerintah mengharapkan profil dari generasi berikutnya adalah seperti yang diungkapkan oleh Pak Iwan, kita harus menuju ke sana. Jadi parenting pun harus diusahakan ke arah sana. Jadi itulah menurut saya kita memberikan kontribusi kita untuk negara ini melalui peran kita sebagai orang tua, sebagai guru, dan semua masyarakat ini harus bergotong royong. Jadi gotong royong itu bukan hanya nama, tapi kita pun melakukannya. Semangatnya harus sama gitu. Harus sama. Mbak Ella, silakan. Ya, mengamini yang disampaikan Mbak Tia tadi, mungkin pesan tambahan buat teman-teman yang karena Dies Natalis psikologi itu
banyak sekali sebetulnya kemungkinan kontribusinya ke pendidikan. Tadi banyak yang sudah disampaikan soal bimbingan karir, proses asesmen guru, tapi kalau kita bicara pendidikan itu kan kita bicara manusia gitu ya, dan ini yang jago ya teman-teman psikologi sebetulnya. Kita bukan mengajar kurikulum, kita mengajar murid, mengajar anak gitu. Nah, mudah-mudahan berbagai pendekatan psikologi itu juga mendasari banyak kebijakan-kebijakan pendidikan, tetapi tentu bukan hanya kebijakan tapi praktek-praktek yang dilakukan di lapangan, dalam pengasuhan orang tua maupun dalam pendidikan yang dilakukan guru dan sekolah, itu juga bisa selalu ingat untuk berpihak pada semua dan setiap anak. Baik, semua dan setiap anak. Pak Iwan. Saya pikir itu yang bilang Bu Ella tadi itu yang rohnya sebenarnya. Ketika setiap dari kita itu berpusat kepada murid, kepada anak gitu ya. Kita semuanya akan sadar bahwa kita adalah teladan bagi mereka. Kita memiliki tanggung jawab. Orang-orang dewasa ini sebenarnya adalah teks, adalah kurikulum dari pendidikan karakter yang sebenarnya. Apa yang kita lakukan, terutama ketika dalam situasi yang dilematis. Di situ kita akan dites karakter kita. Jadi bukan pada situasi yang baik-baik saja, seperti sekarang ini dalam masa pandemi, ini adalah juga tes dari karakter kita yang sesungguhnya. Nah, ketika pada saat kita mengalami situasi yang dilematis, itu mungkin mudah-mudahan ada semacam awareness ya, bahwa oke, mungkin jangan terburu-buru, tergesa-gesa, karena setiap yang kita lakukan itu sebenarnya adalah teks buat anak-anak kita, orang-orang yang di sekitar kita gitu. Jadi mudah-mudahan kita berlomba-lomba untuk memberikan teladan yang terbaik bagi setiap anak kita. Ya, menarik tadi. Kita adalah teladan yang sesungguhnya dan kitalah orang dewasa ini guru pendidikan karakter yang sesungguhnya, gitu ya. Baik Pak Iwan, Bu Tia, Mbak Ella, terima kasih sudah berbincang dan memberikan inspirasi malam hari ini. Semoga ini bermanfaat tentu saja untuk kita semua. Dan akhir kata saya Herdina Suherdi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.